selanjutnya yaitu persamaan diferensial bentuk eksak dengan bentuk umum m x, y dx ditambah n x, y dy sama dengan 0. Nah, dengan bentuk seperti itu. Kemudian dengan syarat untuk lanjut ke solusi umumnya, yaitu dengan syarat do m per do y itu sama dengan do n do x. Nah, jadi kita misalkan x kuadrat ditambah y kuadrat dx ditambah 2xy dy sama dengan 0. Nah, kan ini itu m x, y, dan yang ini itu n x, y. Nah, jadi untuk menentukan apakah bentuk ini eksak atau tidak, yaitu dengan cara do m, dengan syarat tadi do m per do y itu sama dengan do n per do x. Do m nya tadi ini x kuadrat tambah y kuadrat diturunkan terhadap y. Nah, kan ini beda penjumlahan bukan perkalian. Nah, jadi untuk x nya ini kita hilangkan saja. Jadi kita fokus ke y nya, karena diturunkan terhadap y berarti turunan y kuadrat itu adalah 2y. Ya, lanjut ke n x, y itu diturunkan terhadap x. Nah, kita lihat 2xy karena ini gabung atau perkalian. Nah, kita bisa turunkan ini juga terhadap x, tapi y nya tetap ditulis dan x nya diturunkan jadi 1. Jadi y nya tetap 2, x diturunkan terhadap x yaitu 1. Jadi 2y, 2 kali 1 kali y sama dengan 2y juga. Nah, karena sama berarti bisa kita lanjutkan ke mencari solusi umumnya. Kemudian untuk mencari solusi umumnya itu f x, y sama dengan sebenarnya untuk mencari solusi umum dari persamaan diferensial ini ada dua cara yang bisa dipakai. Kita mau cari dari mx, y nya, dan bisa juga dari nx, y nya. Nah, kita ambil di mx, y nya. Jadi fx, y itu perhatikan integral m x, y dx ditambah cy. Nah, kemudian kita masukkan berapa tadi mx, y nya, itu integral x kuadrat ditambah y kuadrat itu dx, kemudian ditambah cy. Kemudian kita selesaikan integral x kuadrat y kuadrat, integral x kuadrat itu sepertiga x pangkat 3 ditambah integral terhadap x, masukkan saja nilai x nya, xy kuadrat, kemudian ditambah cy. Apakah sudah selesai? Belum. Itu selanjutnya kita mencari ini cy nya, itu dengan cara ini fxy nya ini kita turunkan terhadap y. Jadi do
f x, y terhadap y menjadi do per do y. Turunkan berarti integral m x, y dx ditambah c aksen ya, maaf c y itu sama dengan n x, y. Sudah betul ya aksen karena ini turunan. Kemudian do per do y. Nah, kan ini sudah diintegralkan tadi mxy nya, jadi langsung dituliskan saja sepertiga x pangkat 3 ditambah xy kuadrat, kemudian ditambah c aksen y. Nah, nx nya seperti yang di atas tadi, y 2xy sama dengan, jadi kita selesaikan. Ini yang di dalam kurung kita turunkan terhadap y. Kan ini sudah tidak variabelnya tidak ada huruf y di sini, dan ini penjumlahan, jadi kita abaikan saja ini, kita fokus di sini. Kita turunkan terhadap y, jadi 2 yang ke depan, kemudian x y, oke, tambah c aksen y sama dengan, kembali tulis xy. Nah, karena ini ada yang bisa dioperasikan, bisa dikurang, jadi kita pindah ruaskan 2xy nya ke sebelah kanan, dikurang 2xy, c aksen y sama 0. Setelah itu ini masih ada tanda aksennya di sini, lalu kita integralkan saja c aksen y sama dengan 0, jadi c y nya sama dengan 0. Jadi solusi umum PD eksak sepertiga x pangkat 3 ditambah x y pangkat 2, kan c nya tadi sama dengan 0, jadi tidak usah ditulis. Nah, ini merupakan solusi umum dari persamaan diferensial eksak. Selanjutnya adalah persamaan diferensial non eksak. Persamaan diferensial bentuk umumnya yaitu mx, y dx ditambah nx, y dy sama dengan 0. Dikatakan PD non eksak jika do m x, y per do y nya itu tidak sama dengan do n x, y per do x. Jadi kalau misalnya persyaratan tersebut do m per do y nya tidak sama dengan do n per do x nya, nah caranya itu jangan mengalihkan PD tersebut tadi, yaitu mx, y dx plus nx, y dy sama dengan 0 dengan faktor pengalih atau fungsi pengalih. Nah, fungsi pengalih ini disebut faktor integral. Jadi kita misalkan faktor integral ini adalah u, maka persamaan diferensialnya akan menjadi u mx, y dx itu plus u n x, y dy sama dengan 0, dimana PD ini eksak sedemikian hingga do u mx, y per do y sama dengan do u n x, y per do x. Nah, jika persamaan tersebut diturunkan, akan diperoleh du per
do U per do Y kali mx, y plus U do mx, y per do Y. Nah, kan ini kita lihat tadi di do U mx, y per do Y sama dengan do U nx, y per do X itu kan ini sama ji do U aksen V ditambah U kali V aksen. Nah, U aksennya itu do U per do Y, V nya mx, y, U, kemudian ini do M per do Y nya itu V aksennya. Kemudian ruas kanannya juga begitu, do U per do X dikali nx, y ditambah U kali do nx, y per do X. Jadi U merupakan fungsi X saja, sehingga kalau diturunkan terhadap X dan Y diperoleh kan U nya merupakan fungsi X saja diturunkan terhadap untuk fungsi X saja ini, sehingga do U per do X sama dengan du per dx. Nah, dan do U per dy diturunkan terhadap Y itu sama dengan 0 karena ini fungsi X saja. Kemudian kita substitusikan ke persamaan sebelumnya tadi yang sudah diferensiakan, diturunkan. Nah, diperoleh 0 dikali mx, y ditambah U do mx, y per do Y sama dengan do U per dx dikali nx, y ditambah U kali do nx, y per do X. Setelah disubstitusi tadi 0 dikali mx, y ditambah U kali do mx, do per do Y sama dengan du per dx nx, y ditambah U do n per do X. Nah, kan 0 dikali M jadi 0, jadi U dikali do M per do X do Y sama dengan du per dx dikali nx, y ditambah U kali do n per do X. Nah, karena ada variabel yang sama yaitu U, jadi U nya itu dipindahkan ke ruas kiri. Jadi U dikali do M, do M per do Y dikurang U dikali do N per do X sama dengan du per dx kali N X, Y. Nah, kemudian kita faktorkan U nya dikeluarkan U kali do mx, y per do Y dikurang do N per do X sama dengan du per dx dikali N X, Y. Nah, Nah, kemudian kedua ruasnya kita kalikan dengan nx, y kali U. Maksudnya untuk menghilangkan ini nx, y nya yang di sebelah kanan tadi, sehingga U kali do M per do Y dikurang do N per do X per n x, y dikali U sama dengan du per dx dikali n x, y per n x, y dikali U. Do M per do Y dikurang do N per do X per n x, y sama dengan du per dx dikali 1 per U. Nah, kemudian kedua ruas dikali dx, do M per do Y dikurang do N per do X per nx, y dikali dx sama dengan du per dx dikali 1 per U dikali dx. Nah, langsung dicoret saya dx nya, sehingga do M per do Y dikurang do N per do X per nx, y dikali dx sama dengan 1 per U dikali du. Nah, kan kedua ruas sudah dipisahkan variabelnya, sehingga kedua ruas
dapat langsung diintegralkan. Diintegralkan, jadi integral 1 per U dikali du sama dengan integral 2M per 2Y dikurang 2N per 2X per NX, Y dx. Integral 1 per U itu ln U sama dengan integral d 2 per 2Y dikurang 2N per 2X per NX, Y dikali dx. Nah, untuk menghilangkan ln-nya itu kedua ruas kita eksponenkan, jadi E pangkat ln U itu sama dengan E pangkat integral 2M per 2Y dikurang 2N per 2X per NX, Y dx. Nah, kemudian U sama dengan E pangkat integral 2M per 2Y dikurang 2N per 2X per NX, Y dx. Nah, ini merupakan faktor integral dari X. Kemudian ini terhadap fungsi Y lagi. Untuk U-nya merupakan fungsi Y saja, sehingga kalau diturunkan terhadap X dan Y diperoleh, nah kebalikannya tadi ya, do U per do X sama dengan 0 dan do U per do Y sama dengan du per dy. Nah, jika disubstitusikan persamaan yang telah diturunkan, maka diperoleh du per dy dikali mx, y ditambah u dikali do mx, y per do y sama dengan 0 dikali n x, y ditambah u kali do n x, y per do x. Setelah disubstitusikan, kemudian kan 0 dikali nx, itu hasilnya 0, jadi kita hilangkan du per dy dikali mx, y ditambah u dikali do mx, y per do y sama dengan u dikali do nx, y per do x. Nah, kemudian samakan variabelnya atau satukan variabelnya yang sama, sehingga du per dy dikali mx, y sama dengan u min u kali do mx, y per do y ditambah u dikali do nx, y per do x. Nah, kemudian keluarkan u-nya, du per dy kali mx, y sama dengan min u do mx, y per dy dikurang do n x, y per dx. Nah, kemudian kedua ruasnya dibagi dengan mx, y kali u, sehingga du per dy mx, y per mx, y dikali u sama dengan min u dikali do mx, y per do y dikurang do nx, do y per mx, y dikali u. Kemudian selanjutnya kedua ruas diintegralkan. Nah, kedua ruas diintegralkan, 1 per du, 1 per u dikali du, integral 1 per u kali du sama dengan min integral do mx, y per do y dikurang do nx, y per do x per mx, y dikali dy. Kemudian integral 1 per u itu ln u, kemudian sama dengan min integral do mx, y per do y dikurang do nx, y per do x per mx, y dikali dy. Nah, untuk menghilangkan ln-nya, kedua ruas dieksponensialkan, jadi pangkat ln u sama dengan e pangkat min integral do mx, y per do y dikurang do nx, y per do x per mx, y dy, sehingga u sama dengan
pangkat integral do mx, y per do y dikurang do nx, y per do x per mx, y dy. Nah, ini untuk y nya tadi, faktor integrasi untuk y nya. Jadi kita ke contoh soalnya ya. 4x y ditambah 3y kuadrat dikurang x, dx ditambah x dikali x tambah 2y dikali dy sama dengan 0. Jadi sebelum persyaratannya itu harus dulu tahu apakah persamaan diferensial ini eksak atau non eksak dengan cara dicek apakah do m per do y nya itu sama dengan do n per do x nya. Jadi m nya itu 4x tambah 3y kuadrat dikurang y, do m per do y nya itu sama dengan, jadi turunkan terhadap y, 4x tambah 6y, kemudian n x, y nya x sama dengan x dikali x tambah 2y, kemudian do n per do y itu sama dengan 2x ditambah 2y. Nah, ternyata tidak sama atau beda, sehingga diberikan perlakuan yaitu dikalikan dengan faktor integrasi. Tapi sebelumnya itu kita cari dulu do m per do y dikurang do n per do x nya, itu 4x tambah 6y dikurang 2x ditambah 2y sama dengan 2x ditambah 4y. Nah, kemudian seper mx, y dikali do mx, y per do y dikurang do n per do x sama dengan 2x ditambah 4y dibagi 4xy ditambah 3y kuadrat dikurang x seper n x, y dikali do m per do y dikurang do n per do x sama dengan 2x tambah 4y per x dikali x tambah 2y. Nah, di antara kedua ini yang paling mudah dikerjakan yaitu ini, karena bisa langsung dihilangkan faktornya. Jadi karena ada yang bisa dicoret di sini, sehingga x nya 2 nya kita keluarkan, jadi 2x tambah 2y per x tambah 2y, x dikali x tambah 2y. Nah, ini dicoret saja ya sih, jadi 2 per x. Nah, faktor integrasinya tadi itu u sama dengan pangkat integral do m per do y dikurang do n per do x per n x, y dikali dx. Nah, kan kita tahu tadi ini do m nya jadi yaitu pangkat integral 2 per x dx. Nah, kan integral 2 per x itu kan 1 per x itu ln x, jadi 2 per x itu 2 ln x, 2 ln x. Nah, kemudian x nya kita pangkatkan jadi pangkat ln x pangkat 2, ln nya dihilangkan jadi x pangkat 2 faktor integral u. Nah, jadi di persamaan pertama tadi untuk nilai x nya ini kita kalikan ke kedua tadi ini, mx dan nx nya. Jadi x pangkat 2 dikali 4x kali 4xy ditambah 3y kuadrat dikurang x dx ditambah x dikali x tambah 2y dy itu sama dengan 0. Nah, ini hasilnya 4x pangkat 3y ditambah 3x kuadrat y kuadrat dikurang x pangkat 3 dx ditambah x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3y dy sama dengan 0.